Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kemonotonan dan kecekungan. Kali ini kita sudah sampai pada definisi 5, yaitu definisi titik belok. Misalkan saya punya fungsi f yang kontinu pada interval terbuka I dan interval terbuka ini memuat titik C. Pasangan terurut C, Fc itu disebut titik belok pada grafik fungsi f jika f itu cekung ke atas pada salah satu sisi dari C ya, dan cekung ke bawah pada sisi lain dari C. Oke, jadi titik belok itu adalah pasangan terurut. Jadi tidak boleh cuma satu aja. Jadi C, Fc. Ya, jadi ini titik X-nya, ini titik di sumbu X, yang FC ini adalah titik yang di sumbu Y. Jadi suatu titik itu, kalian tahu di grafik, itu adalah pasangan terurut X, Y. Jadi memang harus keduanya ditulis ya. Begitu pula dengan titik belok. Titik belok itu adalah pasangan terurut C, Fc. Yang bagaimana? Yang kalau di salah satu sisi dari C-nya itu dia cekung ke atas dan di sisi lain dari C-nya dia cekung ke bawah. Ya, maka C, Fc itu disebut titik belok atau dengan kata lain bisa juga disebutkan fungsi f mempunyai titik belok di C. Ya. Tapi kalau ditanyakan titik beloknya apa? Titik beloknya adalah C, Fc. Pasangan terurut. Jadi X lalu koma Y. Gitu ya. X, Y. Tapi boleh juga C, Fc ini adalah titik belok. Boleh juga kita sebutkan dengan narasi yang lain, yaitu fungsi f mempunyai titik belok di C. Bukan mempunyai titik belok C, tapi titik belok yang ada di C. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat contoh. Nah, kalau ilustrasinya dulu, di sini ilustrasi mengenai titik belok. Lihat di titik yang saya tunjuk dengan kursor ini. Nah, titik ini di sisi kirinya dia lihat cekungannya di sini. Ini cekungannya ke arah atas, maka di sini sisi yang sebelah kiri dia cekung ke atas. Lalu di sisi kanan dari titik biru ini cekungannya menghadap ke bawah, maka ini cekung ke bawah. Di sisi kiri cekung ke atas, di sisi kanan cekung ke bawah. Maka titik yang saya arahkan di kursor ini adalah titik belok. Begitu pula titik yang selanjutnya yang ini, yang saya tunjuk dengan kursor, di sebelah kirinya dia cekung ke bawah, di sebelah kanannya dia cekung ke atas, maka ini titik belok. Lalu titik yang ketiga, yang selanjutnya, di sebelah kiri cekung ke atas, di sebelah kanan cekung ke bawah, maka titik ini ya, seperti peralihannya, ini adalah titik belok juga. Begitu pula dengan titik yang terakhir ini yang saya tunjuk dengan kursor, di sebelah kirinya, lihat dia cenderung cekung ke bawah ya. Jadi dia grafiknya seperti ini, tapi ini adalah sudah cekung ke bawah. Lalu yang sebelah kanannya, dia cekung ke atas, maka titik ini adalah titik belok. Sekarang perhatikan yang saya tunjuk dengan kursor, tidak ada tanda titik biru, tapi di sini seperti ada peralihan ya, jadi kalian bisa saja keliru ya. Jadi di sini seperti ada peralihan, kiri dan kanannya berbeda. Padahal kalau kita cek, di kirinya dia cekung ke bawah, kanannya juga cekung ke bawah. Jadi titik ini makanya tidak ditandai dengan tanda titik biru. Di titik ini bukan merupakan titik belok, karena di kedua sisinya dia sama-sama cekung ke bawah. Seperti itu ya, ilustrasi dari titik belok. Nah, kita lihat teorema 6. Misalkan fungsi f diferensiabel pada interval terbuka I yang memuat C. Jika fungsi f mencapai titik belok di C, ya, jika fungsi f mencapai titik belok di C, artinya jika CFC adalah titik belok ya dengan kata lain, dan f double aksen C artinya turunan keduanya dimasukkan C itu terdefinisi atau ada. Maka turunan keduanya dimasukkan C itu sama dengan 0. Atau F double aksen C itu sama dengan 0. Ya. Teorema selanjutnya, teorema 7. Misalkan fungsi F mempunyai turunan kedua dan ketiga pada interval terbuka I. Interval I ini memuat C ya. Oke, jika
F double aksen C sama dengan 0. Ya, turunan keduanya dimasukkan C sama dengan 0 hasilnya. Dan F triple aksen C tidak sama dengan 0. Artinya turunan ketiganya dimasukkan titik C itu tidak sama dengan 0. Maka fungsi F mencapai titik belok di C. Dengan kata lain, CFC merupakan titik belok pada F. Oke? Jadi, CFC apakah titik belok? Itu bisa kita cek ya dengan teorema 7 ini. Apakah kalau C dimasukkan ke turunan keduanya sama dengan 0? Kalau iya, lanjut. Apakah dimasukkan ke turunan ketiganya, dia hasilnya tidak 0? Maka kalau dia memenuhi ini, maka berarti C, FC itu merupakan titik belok pada F. Ya. Jadi teorema 7 inilah yang akan kalian terapkan langsung nanti di soal. Oke, seperti contoh soal berikut ini. Di sini contoh soalnya disuruh menentukan titik belok dari suatu fungsi f, yaitu fx sama dengan x min 3 pangkat 3 ditambah 4. Oke, kita akan menggunakan teorema 7 ini untuk menyelesaikan contoh ini, untuk mencari titik belok. Ya, kalian disuruh mencari titik belok, artinya kalian disuruh mencari pasangan ya, pasangan x, y, pasangan terurut x, y. Nggak boleh sampai ketukar y, x ya, jadi harus x-nya di depan dulu, titik x atau titik yang ada di sumbu x, lalu titik yang ada di sumbu y, jadi x, y. Itu adalah titik belok atau itu adalah jawabannya yang kalian disuruh cari. Oke, fungsinya yang ini. Oke, kita sekarang cari. Nah, artinya kalian disuruh mencari titik belok di fungsi tersebut, artinya kalian harus mencari C. Sehingga C itu memenuhi dua hal. Yang pertama, kalau C itu dimasukkan ke turunan kedua, dia hasilnya 0. Dan kalau C ini dimasukkan ke turunan ketiga, dia hasilnya tidak boleh 0. Oke, jadi langkah pertamanya kalau kalian disuruh mencari titik belok adalah kalian cari dulu turunan kedua, lalu disama dengankan 0. Jadi F double aksen X sama dengan 0. Sama seperti kalian mencari titik stasioner. Jadi kalian ingin mencari C yang seperti apa yang kalau dimasukkan ke F aksen X dia hasilnya 0. Nah kalau yang ini kalian disuruh mencarinya F double aksen C sama dengan 0. Berarti kalian memasukkan C yang seperti apa agar turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, itulah makanya kalian tulis dulu F double aksen sama dengan 0. Nah, setelah kalian ketemukan turunan kedua dan ketiga ya dari fungsi yang tadi, nah kita dapatkan seperti ini, maka turunan kedua disama dengankan 0 lalu tinggal diselesaikan. Ini adalah fungsi persamaan linear ya, persamaan linear. Jadi persamaan linear jadi gampang ya, bukan persamaan kuadrat yang harus dicari faktornya. Jadi ketemulah langsung X sama dengan 3. Nah, kita sudah ketemu X sama dengan 3. Berarti hanya titik 3 ini yang menyebabkan turunan keduanya sama dengan 0 ya. Tidak ada titik lain lagi. Hanya titik 3 yang menyebabkan turunan keduanya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan 3, memang benar. Dia hasilnya adalah F double aksen 3 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang berarti yang untuk X sama dengan 3, yang pertama ini sudah terpenuhi ya. Jadi F double aksen 3 sama dengan 0. Tapi apakah F triple aksen 3 tidak sama dengan 0? Nah, itu juga kita perlu cek dan langsung kita tunjukkan. Kita lihat sekarang. Nah, F double aksen 3 sama dengan 0. Dan ternyata F triple aksen 3 atau artinya kalian masukkan 3 di turunan ketiga dari fungsi F ini, hasilnya adalah 6 karena F triple aksen X sama dengan 6. Jadi dia tidak punya lagi variabel X di sini. Dia fungsi konstan, dia nggak ada lagi X. Jadi otomatis kalian memasukin angka berapapun pasti dia tetap konstan yaitu 6. Jadi walaupun kita masukin 3 di turunan ketiga ini, dia hasilnya tetap 6 atau dia tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya 3,F3 itu adalah titik belok dari fungsi Fx sama dengan X min 3 pangkat 3 plus 4. Ya, berdasarkan teorema 7. Atau boleh kalian langsung tuliskan F3 itu berapa? F3 berarti kalian harus masukkan ke fungsi aslinya. Jangan ke turunan pertama, kedua, atau ketiganya. Fungsi aslinya adalah ini.
X min 3 pangkat 3 plus 4. Oke, diklik sudah ada ya. X min 3 pangkat 3 plus 4. Jadi, kalau dimasuki 3, hasilnya ternyata 4. Maka, titik belok dari fungsi fx ini adalah 3,4. Oke, seperti itu.